Cobaan berat dialami Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar jelang hari bahagia pernikahan mereka. Pasalnya, hanya 4 hari pasca keduanya mengumumkan rencana pernikahan di tanggal cantik 21 Maret 2021, tiba-tiba 4 keluarga Hermansyah yaitu Aurel, Ashanty, Azriel, dan Arsy terpapar COVID-19. Kabar itu tersiar pada hari Senin siang, tanggal 15 Februari. Sejumlah gejala awal dialami Ashanty pada hari Minggu malam, seperti merasa demam, badan meriang, seluruh tubuhnya terasa ngilu. Anehnya, vonis terpapar COVID-19 itu terjadi pasca Ashanty melakukan swab PCR pada tanggal 8 Februari dan dialami keluarga yang selama ini sangat patuh pada protokol kesehatan serta menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ketatnya Ashanty menerapkan protokol kesehatan dilandasi pada ketakutannya akan COVID-19 lantaran dirinya memiliki penyakit bawaan yaitu autoimun yang sempat membawanya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Positif terpapar COVID-19 juga terjadi di tengah persiapan Aurel dan Atta untuk menikah. Bahkan rencananya akan menggelar lamaran pada akhir Februari ini yang diwakili oleh paman Atta yang berada di Jakarta. Lantas, benarkah lantaran 4 anggota keluarga Anang yang terpapar positif COVID-19 membuat semua rencana indah Aurel dan Atta tersebut akan ditunda atau diundur? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ashanty dikenal sebagai artis yang sangat protektif terhadap keluarganya agar tidak tersentuh COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 3M seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Bahkan hingga tanggal 8 Februari, Ashanty pun masih menjalani swab PCR dengan hasil negatif. Tetapi justru mengejutkan, cobaan justru datang. Ashanty mengalami gejala pada Minggu, tanggal 14 Februari malam, dan malam itu juga langsung menjalani tes. Alhasil, pada Senin tanggal 15 Februari pada pagi harinya, dikabarkan bahwa 4 anggota keluarga A6 ini, yaitu Ashanty, Aurel, Azriel, dan juga Arsy, divonis terpapar COVID-19. Melalui akun media sosialnya, Ashanty pun membagikan kabar mengejutkan tersebut. Berdasarkan keterangan anggota keluarga Ashanty, Lisa Natalia, ia pun membenarkan bahwa Ashanty sempat mengalami sejumlah gejala pada Minggu malam seperti demam, meriang, hingga ngilu di sekujur tubuhnya. Jangan nangis kayak gitu sini. Jangan nangis kayak gitu. Ya bunda sakit. Gejalanya itu apa namanya meriang. Meriang, badannya demam sama ngilu badannya. Mereka juga kenanya di mana karena pastinya mereka karena hari terakhir itu loh, jadi dia bilang ketemu mungkin dicek juga ya yang 2 hari ketemu mereka siapa. Saat Ashanty, Aurel, Azriel, dan Arsy dinyatakan positif terpapar COVID-19, Anang Hermansyah dan si bungsu Arsya pun terpaksa melakukan swab PCR ulang. Tetapi beruntung, keduanya dinyatakan negatif COVID-19.
Nah, ya. Ya. Kurang bilang satu lagi. Santai, Aksa santai. Tarik nafas. Satu lagi. Geli doang kan? Cuma geli kan? Geli kan? Hebat kan? Lagi nggak enak badan, ketularan si kakak pada flu. Dapat infonya baru sebenarnya sih tadi pagi kan tadi. Sebenarnya yang Facebook masa teleponan suamiku teleponan Ashanti itu tadi pagi. Cuman semalam tuh udah bilang kayak nggak enak, maksudnya kayak ada nggak enak badan kali ya, mungkin memang karena kecapean. Karena mereka kan kayaknya menurut kita juga ngelihatnya sekian itu lumayan padat ya. Kenanya rame-rame gitu, ada Aurel kena, Arsy juga kena, Jill juga kena, makanya kita kayak waduh ini yang nggak kena tuh justru Uteng nggak kena, Mas Nana nggak kena, sama si Arsya nggak kena. 4 anggota keluarga Asik terpapar COVID-19 menghadirkan sebuah kesedihan. Tampak Arsy menangis melihat kondisi ibundanya Ashanti yang terlihat lebih lemah dan juga murung pasca terpapar COVID-19. Menurut Liza Natalia, anggota keluarga Dahermansyah kini tengah menjalani isolasi mandiri sebelum diambil tindakan medis lanjutan. Bunda lagi sakit, nggak boleh. Bunda kemarin lagi itu. Yuk masuk, jangan nangis kayak gitu sini. Jangan nangis kayak gitu. Ya Bunda sakit. Kaget, pasti kaget ya, karena kita juga kan di sini juga menjaga, karena aku juga di Bali juga kan sebelumnya kan kita 5 bulan di Bali ya aman-aman semua kan. Mereka harus pulang, kita juga udah bilang San jangan buka. Ini udah diomongin. Jakarta lagi parah COVID-nya. Selama ini kan memang nggak pulang karena memang takut, nggak sebenarnya takut juga gitu pulang. Ada perasaan takut gitu, untuk Mas Anang juga idol juga kan gitu. Ya mungkin ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda pada saat di Jakarta yang kita lihat mungkin ya aktif banget kan. Tetap PCR atau tes itu kan sering banget gitu, kalau kita lihat juga kayak hampir tiap 2 minggu ya mereka tes gitu. Mau syuting aja harus tes lagi gitu loh. Mungkin memang karena mungkin kondisi badan lagi drop udah gitu, pikiran juga kan itu bisa memicu ya. Kak Shanti juga kan udah kenalin video aku juga kan di Jakarta olahraga juga, maksudnya kalau di Bali kan dia memang aktif juga, jaga badan banget gitu, jaga olahraga, jadi terus juga benar-benar biar sehat gitu. Karena kan kalau imun kita kan bagus juga kan, insya Allah kan nggak kena ya. Yang di Jakarta ya dia olahraga juga, tapi kan sibuk banyak yang udah nggak sadar mungkin imunnya lagi turun, tiba-tiba kena. Isolasi mandiri yang kan di rumah dulu kali ya, karena kan ini baru kan kayak mungkin lagi lagi dicek dulu semuanya. Terpapar COVID-19, tentu saja kenyataan yang tidak pernah diimpikan Ashanti dan keluarga. Apalagi Ashanti sendiri yang selama ini parno dengan COVID karena memiliki penyakit bawaan yaitu autoimun, membuatnya begitu patuh menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Positif COVID-19 jelang pernikahan Aurel dan Atta pada tanggal 21 Maret 2021 diduga akan menghadirkan kendala dan juga tantangan tersendiri bagi Aurel dan Atta. Di sisi lain, bagi Ashanti,
COVID-19 dirasanya sebagai momok yang sangat menakutkan lantaran ia memiliki penyakit bawaan yaitu autoimun. Jadi ini jujur aja di awal-awal COVID tuh aku juga orang yang kayak ini apaan sih gitu. Enggak, dari awal yang apaan sih waktu awal Februari Maret sampai akhirnya karena aku punya penyakit bawaan aku lockdown 5 bulan, nggak boleh semua ke rumah, semua tim di lockdown sampai akhirnya aku udah longgar lagi. Kemarin ke Bali aku udah ya udahlah yang penting jaga pakai protokol kesehatan gitu. Jadi bertahap gitu ya mudah-mudahan lah. Nggak nyaman buat kita semua, kadang banyak yang bilang pakai masker juga memang pasti nggak nyaman atau apa, tapi kan ini harus kita lakukan gitu. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh nggak melakukan hal yang memang harus untuk dilakukan gitu, apalagi kan kayak ya sebisa mungkin lah kayak aku hanya misalnya berkumpul sama tim yang memang udah sering aku tes. Kalau yang kerumunan ke orang-orang lain, aku pasti menjaga jarak. Itu aja yang bisa aku lakukan, yang 3M itu kan. Selalu jaga 3M, boleh kayak menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker. Gitu. Protokol kesehatan, iya pakai masker. Terus rajin pakai ini, hand sanitizer. Itu selalu ada di tas ya, Bu? Terus hand sanitizer, terus tisu basah. Jadi hand sanitizernya ini pemuka arsy. Gimana sih Bunda kalau semprot-semprot manja? Semprotnya aku karena ini spray, jadi aku jadi aku semprot, tapi ini nggak apa-apa tuh. Ini buat badan, Wangi buat ya, Bun? kursi, buat semuanya, buat tangan. Aku pakai terus kayak tisu basah. Tapi paling penting kalau ada air sih aku cuci tangan. Karena kalau pakai tisu basah atau apa kan kadang pengennya lebih bersih lagi. Agak urgent ya kalau pakai tisu basah Ya, atau pakai sanitizer. Dan rutin swab juga ya Bun ya? Rutin lah, apalagi Mas Anang tiap idol setiap minggu di aduh gitu. Kepatuhan Ashanti yang begitu tinggi terhadap protokol kesehatan selain dipicu oleh rasa paranoidnya terhadap COVID-19 juga dipicu oleh adanya penyakit bawaan yang diderita Ashanti yaitu autoimun. Akibat menderita penyakit autoimun, Ashanti pun pernah sampai dirawat di rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan. Ketika itu, baik Ashanti maupun Anang begitu sangat gelisah karena penyebab autoimun diakibatkan faktor mental dan psikis seseorang. Obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut pun menurut Anang belum bisa direka dengan baik. Kini, COVID-19 yang sempat membuat parno Ashanti tidak hanya menyerang dirinya, tapi juga Aurel, Azriel, dan juga Arsy. Alhamdulillah tadi yang cek autoimun yang paling parah yang lupus, alhamdulillah aman. Cuma mungkin kan ada jenisnya udah 150 ya. Cuma ya bingung juga lah, maksudnya aku sekarang juga belum tahu ini apa sih gitu, karena nanti di sana hasilnya ini, di sini hasilnya beda. Nanti ya aku cek sebanyak-banyaknya aja lah, kemana-mana dicek, yang penting biar bisa tahu. Cuma memang sekarang yang paling penting mengendalikan pikiran, karena tadinya kan aku walaupun aku tahu aku autoimun, aku biasa aja kan, tetap aktivitas nyanyi apa. Nah ini kan dengan kayak gini aku nggak bisa ngapa-ngapain karena kemarin tiba-tiba satu badan merah semua gitu. Terus udah dikasih obat alergi segala macam, dia disuntik tetap ada kemarin di satu hari yang aku nggak bisa dimasukin suntikan apapun, badannya nolak semua, terus tetap bengkak. Aku jadi kayak nggak boleh sih ngomong begitu sekarang, makanya udah nggak boleh, harus udah positif, harus happy. Autoimun sendiri bukan penyakit yang juga gampang disembuhkan gitu kan. Jadi obatnya pun belum bisa direka dengan baik. Jadi dengan saling berkomunikasi, dengan saling berhubungan, tukar informasi, itulah yang bisa juga memperbaiki dirinya. Karena autoimun juga hampir 50-60% adalah pikiran. Mungkin dengan saling bertukar pikiran akan kebuka pikiran-pikiran baru untuk stimulus dalam badannya gitu. Jadi hal itu yang akan kita kedepankan, dan itu juga Bunda harus kita dampingin bareng-bareng ya. Aku dikasih tahu dokter, dikasih tahu orang yang sudah pengalaman,
diajak berpikir positif. Sempat parno dengan COVID-19 karena punya penyakit bawaan, mau tidak mau, Ashanti harus bersahabat dengan COVID-19. Tetapi sayangnya, kondisi itu terjadi saat keluarga mereka bersiap-siap menggelar acara pernikahan Aurel dan Atta pada tanggal 21 Maret 2021. Bahkan akhir Februari ini, kabarnya Atta ditemani pamannya akan melamar Aurel. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Ketakutan Ashanti pada COVID-19 karena memiliki penyakit bawaan, kini justru menerima kenyataan yang tak diimpikannya itu. Bahkan selain Ashanti, Azriel, Arsi, dan Aurel pun mengalami kondisi yang sama. Kondisi tersebut tampaknya membuat ruwet semua rencana keluarga Asiks ke depan. Apalagi Aurel juga ikut terpapar COVID-19 padahal sudah mengumumkan tanggal pernikahan dengan Atta Halilintar pada tanggal cantik 21 Maret 2021. Menurut hari bahagia yang diimpikan Aurel dan Atta tersebut, tentu butuh persiapan. Tentu saja persiapan menjadi tersendat di tengah kondisi Aurel yang kini terpapar COVID-19. Bahkan kabarnya akan ada acara lamaran terhadap Aurel pada akhir Februari yang diwakilkan oleh paman Atta. Insya Allah tanggal 21 Maret itu akad nikahnya. Akad nikah kita. Insya Allah itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga. Sudah dari tahun lalu. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Semoga didoakan sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ini menjadi bukti kita kepada Yang Maha Kuasa kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Ya apalagi Aurel katanya bentar lagi mau punya acara besar. Nah itu gimana tuh? Mudah-mudahan aja lah, nggak lama-lama sakitnya ya. Rencana indah Atta Halilintar dan Aurel untuk menikah pada tanggal cantik 21 Maret 2021 dan kabar adanya lamaran di akhir Februari kini seakan berlomba dengan perjuangan Aurel, Ashanti, Azriel, dan juga Arsi dari paparan COVID-19. Entah seperti apa nasib semua rencana itu di tengah tantangan berat di mana kondisi 4 anggota keluarga Anang saat ini terpapar COVID-19. Benarkah semua rencana tersebut akan diundur hingga semuanya pulih dari COVID-19? Atau justru tetap dijalankan sesuai rencana dengan catatan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada? Aku hanya bisa berdoa, semoga kakak apapun yang direncanakan pokoknya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai dengan yang dia inginkan. Kalian yang jalanin, kalian yang tentukan, kita ya orang tua hanya menunggu, apalagi kan kita orang tua perempuan kan, pastinya ya kalau memang jodohnya dimudahkan ya semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Karena itu kan itu pentingnya gimana kita pikir menurut pencapaian mungkin lumayan sibuk dan mereka tuh lumayan sibuk ya. Mudah-mudahan aja lah, kita juga belum tahu apa dari mana, cuman
mereka tuh yang pas waktu itu tuh ngerasa badannya yang itu badan, makanya cepat-cepat langsung PCR. Sorry. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.